rahasia kekuatan yang namanya Prabowo Subianto itu tergantung pada Mbak Titi. Saya punya banyak alasan yang saya bisa urai. Iya, iya. Tanpa Mbak Titi, Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil. Pidato berapi-api, omong kosong. Di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita bermental Namrud, Fir'aun, Karun, pencuri, penipu, pembohong. Mengajak rakyat kecil yang tertindas untuk hidup sederhana. Mereka sudah hidup sederhana jauh sebelum ucapan Prabowo. Mereka ditindas. Saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Sobat Marilog, ya, di tengah situasi cuaca yang mengalami turbulensi, sehingga ada yang batuk, ada yang demam dan segala macam, kita tetap harus melihat situasi yang terjadi hari ini. Demam-demam di tubuh kekuasaan, dan itu terjadi karena berbagai kebijakan yang diambil sekarang, terutama efisiensi, itu juga memunculkan persoalan-persoalan baru. Ada 306 triliun anggaran yang bisa diefisienkan belakangan, tetapi juga itu berdampak kepada pemecatan, misalnya banyak penyiar radio, penyiar RRI yang dirumahkan. Padahal tujuan dari efisiensi sebetulnya kan untuk mendapatkan anggaran yang lebih baik. Nah, di tengah itu semua juga muncul pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dengan nada mempertanyakan, saya ingin dipisahkan dari Pak Joko Widodo. Itu lucu katanya. Ketika ucapan itu muncul, kita tahu semua ada banyak kawan-kawan aktivis yang melakukan kritisisme, dan hari ini kita hadirkan lagi seorang pegiat politik, analis politik, dan juga kritikus politik. Pada berdasarnya adalah seorang aktivis sejak mahasiswa, Bung Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batuk flu. Ya. Sebetulnya kan dulu yang diinginkan teman-teman aktivis ini ketika Pak Prabowo Subianto diberikan mandat, ya, termasuk oleh teman-teman aktivis, itu adalah melakukan semacam pemisahan diri dengan Pak Joko Widodo. Tapi kenapa muncul pernyataan seperti itu dari Presiden? Ya, pernyataan tentang ada upaya memisahkan dirinya Prabowo dengan Jokowi itu harus dilihat dengan makna yang lebih dalam. Pertama, situasi psikologinya dulu. Kalau dirujuk pada pandangan publik, sejak Prabowo dilantik hingga 100 hari pidato itu muncul, belum tampak kan salah-satunya dalam sejarah protokol negara tanpa ibu negara. Ya, itu tidak dicermati. Jadi kalau saya ditanya apakah ada upaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi, itu tidak pada dimensi politik. Ini pada persoalan pribadi. Sebenarnya ada satu kegelisahan sebagai seorang laki-laki di tengah kepungan masalah yang begitu banyak.
merindukan hadirnya ibu negara. Ya, Mungkin ya. satu sindiran kepada Mbak Titi, karena pidato itu juga muncul hanya beberapa hari kan setelah Mbak Titi itu mengeluarkan pernyataan yang juga keras bahwa menteri-menteri jangan takut kepada oligarki. Sementara oligarki simbol yang tidak lepas dari Jokowi. Kalau Prabowo mengatakan jangan pisahkan saya dengan Jokowi, mungkin yang dimaksud Mbak Titi jangan keras lah. Ya. Kita sejalan lah. Kalau saya tangkap seperti itu. Karena pemimpin-pemimpin besar di dunia itu, di tengah tata kelola negara yang sangat problematik, krusial, sangat keras, dia butuh pelenturan jiwa, pelenturan kasih sayang, suasana romantisme. Selalu ada pendamping yang disebut istri atau ibu negara. Misal Yasir Arafat, kurang apa dia menghadapi gejolak di Palestina menghadapi Israel. Hari-hari Yasir Arafat itu didampingi oleh istrinya. Iya. Begitu juga Obama. Yang justru istrinya seorang Yahudi ya. Ya, begitu juga Donald Trump. Begitu juga baginda Rasul SAW. Nah, pemimpin-pemimpin yang berkarakter keras, tegas, selalu membahasakan sesuatu yang bersayap, yang tidak boleh dilihat secara politis. Ada juga keluhan personal. Artinya begini, Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa saya tuh mestinya tidak dipisahkan dengan istri saya. Dengan ibu negara. Itu maksudnya. Kenapa harus dengan Pak Jokowi? Kan lucu. Begitu artinya. Karena kalau pemisahan itu dengan Pak Jokowi kan ada penggantinya Mayor Teddy. Iya. Iya kan? Tetapi untuk kebutuhan yang apa ya? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa manja. Itu selalu harus hadir perempuan. Dan pemimpin besar di seluruh dunia seperti itu. Saya mencoba melihat dari sisi yang tidak umum. Iya. Karena memang tidak umum ini. Iya. Karena setelah saya mencoba mencari tahu apakah pesan ada kelompok yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi itu tujuannya apa? Saya nggak menemukan. Karena kalau sebagai seorang penguasa yang mengumumkan adanya kekuatan yang memisahkan mantan presiden dan presiden, berarti ada kekuatan ketiga. Dan kekuatan ketiga itu ketika diumumkan hadir untuk berupaya membentulkan Jokowi dan Prabowo, maka dia lebih unggul dari dua kekuatan ini. Ya. Prabowo tidak mungkin. Pesan-pesannya bermaksud demikian. Saya ambil positif saja. Ini kerinduan dari kesendirian. Dan publik juga akan menerima beban yang dihadapi Prabowo itu dia manusiawi. Harus ada pendamping. Artinya tadi, kalau memang ada kekuatan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo, dan itu ada orang ketiga, dan berarti dia lebih kuat, berarti itu orang itu mestinya kita lihat sekarang sosok yang sangat kuat. Nah ini pertanyaannya agak nakal. Ya. Kalau memang ada ya secara politik. Kita harus mengatakan saja, semakin jauh pemisahan atau jarak antara Prabowo dengan Mbak Titi, pengelolaan energi kekuasaan itu menjadi lemah. Karena ketika berbicara Prabowo Subianto di memori publik selalu hadir Mbak Titi. Dan Mbak Titi ini sosok yang dianggap mampu menjembatani suara-suara kritis yang berkembang di luar. Karena sikapnya yang cenderung konsisten dengan suara-suara aspirasi rakyat. Iya. Kalau ini dianggap sebagai satu kekuatan ketiga yang terhempas atau jauh, dan kemudian Prabowo hari ini sadar untuk kemudian mengajak Mbak Titi, saya kira kiasan yang disampaikan ke publik itu bisa dimaknai. Tidak lama lagi rakyat akan menyaksikan hari-hari Prabowo tidak sendirian. Iya. Tidak membuat publik jenuh hanya yang didampingi misal Menteri si A, si B, atau Mayor Teddy. Tapi ada satu romantisme, penghalusan kekuasaan, kelembutan, hadirnya ibu negara Mbak Titi. Dan kalau tidak salah, sejak
reaksi-reaksi kemarahan Prabowo yang belakangan ini muncul, kita juga lihat di panggung lain kan, sikap-sikap Mbak Titi yang juga terus menyuarakan hak rakyat untuk pembelaan terhadap tanah, bahkan turun kan ke lapangan, Betul. memimpin rakyat angkatan laut untuk memenangkan rasa keadilan rakyat. Ya. Nah, dua energi ini jangan dipisahkan. Jadi saya tidak menemukan secara politis kelompok yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo itu. Tidak ada. Tetapi saya membaca di balik itu ada perasaan, ada surat cinta yang dilayangkan secara terbuka dan berharap untuk kehadiran sosok pendamping yang lama bersama Prabowo, masa pahit, gelap, dan segala macam, agar istana kemudian bercahaya. Tidak lagi melihat presiden itu terjebak dalam kesendirian, terjebak dalam kegelisahan, sehingga ketika panggung diskusi itu digelar, hanya yang tampil omon-omon dan marah-marah. Ya, saya dapat informasi bahwa memang selama ini yang mendampingin Pak Prabowo untuk situasi yang genting itu Didit, putra dari Mbak Titi dan Pak Prabowo. Artinya seorang Didit pun sekarang udah kelelahan juga menghadapi situasi yang begitu banyak ya. Karena begitu banyak persoalan yang muncul. Kita ini jadi aktivis, abang juga. Ya. Biasanya mereka yang terlibat di orbit dinamika publik, laki-laki, tanpa kehadiran perempuan di sampingnya, banyak hal yang akan membuat kita agak lemah. Ya. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan saling psikologis ya. Maka tadi saya gambarkan di awal, kerasnya pertarungan Yasir Arafat sebagai pemimpin PLO menghadapi Israel. Tidak pernah lepas di sampingnya adalah istrinya. Begitu juga Obama, Donald Trump, pemimpin besar. Putin bahkan punya pacar juga. Putin, walaupun itu tidak muncul di publik, ya, tapi tahu. Tapi hadir dalam kesendirian Putin. Ya. Selalu ada yang menemani. Nah, apalagi pemain-pemain sepak bola ya. Itu sangat berpengaruh ya para apa yang disebut dengan ini. Ini sisi yang mesti harus lebih banyak diperbincangkan untuk kemudian agar publik tidak terlalu jauh mendefinisikan pesan-pesan politik. Kita sudah mendefinisikan ini Prabowo begini, ini ternyata Prabowo itu punya dua masalah saja. Masalahnya adalah kesendirian, kesepian, dunia sepi. Yang basicnya bukan seorang tasawuf, bukan irfani. Basicnya kan dia seorang militer. Seorang yang ingin melakukan gerakan-gerakan yang fenomenologi. Fenomenal. Ya. Nah kemudian solusinya ya hanya berputar pada kebutuhan biologis itu. Romantisme. Kedua, Prabowo ini juga kan punya masalah yang kalau orang semua mengatakan yang besar dihadapi Prabowo oligarki, isu-isu lain, menurut saya enggak. Enggak jauh lebih besar dari masalah yang kedua ini yang paling terbesar dihadapi oleh Prabowo. Iya. Yang sebenarnya sudah banyak diperbincangkan oleh publik, yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan ya. Karena usianya menuju 80 tahun dan tampak di sana Prabowo lelah. Prabowo sangat lelah sehingga ini juga bisa membuka ruang yang sejak awal dicemaskan oleh banyak orang. Maka selalu muncul kan, kalau Pak Prabowo berdampingan dengan Gibran, bagaimana dengan kesehatannya? Kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, ya kan? Berarti kan masalah utama Prabowo bukan soal menghadapi oligarki, koruptor kakap. Dia punya seluruh peralatan untuk bisa menghabisi oligarki. Tapi dia tidak bisa menghindar dari faktor usia. Di usia itu pasti lelah. Apalagi beban yang begitu banyak. Nah, salah satu obat penyembuhnya, hadirnya Mbak Titi ya, menurut saya ya, itu akan menyegarkan secara natural. Karena ada transfer psikologi, ada juga penciptaan lingkungan yang membuat rasa lelah itu saling bahu-membahu. Sehingga dia menjadi kuat. Dan sekaligus menjawab kekhawatiran publik.
Kalau di tengah jalan terjadi sesuatu, publik sudah tidak lagi pusing. Kekuasaan tidak berpindah pada Gibran, tapi berpindah kepada Mbak Titi. Karena dia juga kan politisi Partai Gerindra. Yang secara konstitusi itu dimungkinkan sebagai partai pemenang di Pilpres. Yang kalau kita lihat Mbak Titi itu udah sangat matang ya menjadi seorang pemimpin dan agresif dan mengalahkan semangat idealisme dari kawan-kawan aktivis itu sendiri. Belum ada catatan sejarah aktivis manapun di Indonesia menggabungkan angkatan laut, tentara dengan rakyat untuk menghadapi oligarki. Dan peralatan yang diturunkan bukan senjata biasa, panser. Itu satu deklarasi kesiapan kepemimpinan yang hebat. Gaya seperti ini Prabowo juga belum pernah lakukan. Jenderal siapapun belum ada. Hanya Soeharto pada masa lalu, di mana menyatukan kekuatan rakyat melawan ancaman komunis. Kemudian sekarang kan, Mbak Titi menunjukkan kedalaman perasaannya pada wilayah proletar. Ada pemberontakan rakyat yang menuntut hak tanah mereka, dan seorang putri mantan presiden itu dengan posisi sebagai istri dari Prabowo, ketua Komisi 4, anak orang kaya, masalah ketahanan pangan yang mantan mahasiswa UI, kemudian melebur bersama rakyat jelata menggunakan fasilitas militer yang tidak main-main, panser, membongkar pagar-pagar laut. Nah, kemudian publik melihat Prabowo boleh omong-omong dalam keresahan, kegelisahan, kesepiannya. Tapi praktek kekuasaan itu sebenarnya sangat menarik, sempurna, dan bagus dilakukan oleh Mbak Titi. Dalam ruang ini saya mau mengatakan, pengertian perpisahan yang menurut saya itu tersirat di sana adalah panggilan. Jangan ada dua matahari lah. Toh kita punya masa lalu yang begitu dekat, kesetiaan yang kuat, mengapa tidak? Rakyat kemudian menyaksikan Prabowo ke depan hari-harinya didampingi oleh orang hebat yang pro rakyat, istri yang setia, yaitu Mbak Titi. Saya kira dengan demikian, maka kecemasan soal kesehatan, beban yang begitu banyak, tim yang mungkin diragukan oleh Prabowo, dari lingkar Mbak Titi sendiri bisa sama-sama bersinergi mensupport tujuan-tujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Artinya masalah-masalah kesehatan seperti ini kan tidak bisa dihadapi secara teknik oleh yang namanya tim dokter kepresidenan ya, karena ini bukan masalah kesehatan dalam pengertian yang kita anggap ya fisik dan segala macam ya. Bang Indra, di hampir semua drama dan film dan peristiwa-peristiwa sosial, seorang yang berdiri sebagai pejuang, yang bekerja keras, seorang laki-laki yang tegar, yang hebat, dia tidak bisa perasaannya diobati oleh dokter manapun. Dia selalu merindukan, kalau tidak istri, anak. Maka terjadi transfer semangat. Maka kalau kita lihat banyak film-film heroik, tentara yang hebat, pejuang yang hebat, aktivis hebat, politisi hebat, selalu sentuhannya itu perempuan. Tidak bisa dipindahkan kepada ajudan, kepada pas pampres, terhadap afiliasi politisi di lingkarannya, terhadap para pedagang-pedagang, pengusaha pun nggak bisa. Jadi saya harus berbicara dari sisi kewarganegaraan yang sadar, selalu menyaksikan. Misal SBY dengan Bu Ani itu kan bagus. Ada Pak SBY, ada Bu Ani. Publik itu misal Pak Jokowi dengan Iriana. Misalnya berkali-kali Pak SBY itu duduk di satu tempat, kemudian Bu Ani datang membawa kopi, teh, kemudian dipajang di televisi. Itu menyejukkan perasaan publik. Bahwa masih ada sosok ideal. Masih ada kelembutan bersama presiden yang hidup dalam ketegangan, yang hidup dalam dunia yang berbagai tumpukan masalah menghadangnya. Saya kira kemarahan-kemarahan pidato Prabowo dengan mengancam monyet, apa segala macam, diperlukan pendamping. Supaya bisa memastikan apakah pidato itu didasari oleh faktor kegelisahan mentalitas,
sebagai seorang pria laki-laki suami yang gelisah, kesendirian, sehingga mengungkap dengan bahasa-bahasa bersayap, ya kan? Atau pidato itu memang sungguh-sungguh. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, saya kira perlu ada sisi kelembutan yang hadir di samping Pak Prabowo. Begitu juga supaya dengan kelembutan itu kemudian menjadi jalan untuk merealisasi pidato itu. ya begitu juga dengan begitu kuatnya serangan mahasiswa waktu itu bawa kebok ke istana ya, ke depan istana. Artinya Tekanan presiden publik, tekanan publik. Tapi SBY menghadapi itu tidak dengan kekerasan fisik misalnya, karena ya dia masih ada energi yang lain ya. Energi itu ciptaan Tuhan yang terindah. Kalau enggak dia akan sangat keras ya menghadapi pasti oposisi ya. Orang berani kritis seperti abang ini, abang juga nggak bisa mengingkari peran istri, anak, lebih khusus anak perempuan kuat. Karena sisi kelembutan itu dianggap lemah, sebenarnya esensinya kuat. Kalau dia diperumpamakan sebagai elemen di alam semesta, misal udara, air. Udara itu tidak terlihat. Tapi tsunami itu terjadi karena kelembutan itu sendiri kan. Komposisi struktur kelembutan dalam energi itu. Jadi, 4 titik itu adalah solusi obat. Dan bagus untuk pembelajaran keteladanan dalam bernegara. Jadi Pak Prabowo itu percaya diri. Ketika berbicara tentang masa depan rumah tangga rakyat kecil, dia memang didampingi oleh realitas. Dia ada pada realitas itu. Dia tidak berdiri tunggal. Kemudian di sampingnya kuda, Mayor Teddy, atau Pas Pampres, atau politisi. Itu kan ruang-ruang hampa. Ruang-ruang kepentingan yang tidak setulus kehadiran seorang istri di sampingnya. Itu sisi itu. Kan selama ini kalau kita dapat juga informasi, memang Mbak Titi itu tuh dengan Pak Prabowo sering sekali sebetulnya melakukan makan malam bersama, tapi nggak dilihat oleh publik. Jadi bagaimana caranya untuk menghadirkan itu ke publik? Harus hadir menurut saya. Karena kita ini kan hidup dalam satu masyarakat yang basisnya spiritual juga. Pendampingan suami dan istri di ruang publik itu keteladanan. Ya kan? Kalau abang ini selalu jalan dengan ajudan abang juga, itu bisa menimbulkan fitnah. Betul. Kenapa 2 orang ini ketemu aja terus? Ya kan? Iya. Kita menciptakan fitnah, menciptakan prasangka. Karena itu tidak lazim. Nah, ini juga muncul dugaan-dugaan dan menjadi pembicaraan yang tidak menarik. Seolah-olah posisi ibu negara itu sudah bergeser ke Mayor Teddy. Mayor Teddy ya? Ya, bisa jadi besok bergeser ke Bahlil. Mungkin besok lagi bergeser kepada Erick Thohir. Nah, ini semua menjadi perbincangan cemohan yang tidak bagus. Ya kan? Disebut istana itu kan ada raja dan ratu, ada presiden dan pendampingnya, istri presiden. Karena Indonesia itu semua masalah tidak bisa diselesaikan lewat rasionalitas. Ada sisi perempuan yang juga menjelaskan pada ruang kasih sayang, yang bisa memancarkan sisi kelembutan kekuasaan itu sendiri. Kalau enggak, pada dalam diri Prabowo itu api yang terus membakar karena asmaranya yang hilang. Kemudian ucapan-ucapan itu menjadi provokasi yang disebut omon-omon. Maka orang akan susah. Para seniman, penulis puisi akan susah untuk meletakkan kata-kata mana. Dia berdiri sebagai tunggal, tidak ada makhluk tunggal. Dia harus ada pendamping. Dan ketika bertemu laki dan perempuan yang disebut presiden dan istri presiden, itu jangan dianggap biasa. Itulah lokomotif dalam langkah-langkah pertarungan menuju realisasi kebijakan sang pemimpin. Kenapa? Perempuan itu sensitif. Kalau Prabowo berbohong, orang pertama yang akan mengingatkan Prabowo itu pasti Mbak Titi. Ya. Jangan gitu dong, Mas. Jangan pidato omon-omon aja. Jangan pidato besar suara. Tapi kenyataan tidak ada. Pasti. Karena saya sendiri sama Bung juga melihat bahwa ini presiden kita terlalu banyak dan terlalu sering pidato. Ya. Sampai kemarin dijawab langsung sama Bung Faisal misalnya, menurut saya kurang layak misalnya ketika presiden mengatakan ada raja-raja kecil segala macam. Itu seperti melapor sama siapa? Dia kan raja besar. Kenapa dia harus mempersoalkan raja kecil? Di depan banyak orang. Gini Bang Indra,
Satu kepala negara yang memiliki kekuasaan full, seorang presiden, kalau mengeluh ada ancaman, saingan, sebenarnya itu masalah pada dalam dirinya. Siapa yang berani lawan dia? Siapa yang berani bunuh presiden? Ngancam presiden? Ya. Siapa yang berani menjadi matahari-matahari kecil yang mencoba-coba untuk melawan matahari besar? Nggak mungkin. Ini masalah problem kesehatan. Kita jangan terlalu jauh. Ya. Ada dimensi sisi kemanusiaan Prabowo yang harus tuntas dulu. Pendampingan seorang perempuan. Sehingga nanti dari situ kita lihat. Kalau masih marah-marah, masih curiga, dihantui oleh rasa takut, berarti ada faktor yang memang serius. Ancaman itu ada. Ya, ya. Tapi kalau dia berada pada satu kesendirian, dikepung oleh seluruh ornamen, oleh fasilitas kekuasaan yang diragukan juga sebenarnya, kan? Maka dia hidup dalam ketakutan. Publik nggak bisa percaya dengan ucapannya. Siapa raja kecil, Bang? Bahlil, Gibran. Jangan-jangan yang dimaksud raja kecil itu Prabowo sendiri. Karena gagal menghadapi raja-raja besar yang disebut oligarki. Iya, iya. Iya kan? Ini semua banyak sekali analisa sekarang. Ya, pasti. Termasuk dari para orang dekatnya bahwa yang dimaksud itu bukan menteri. Tetapi kan analisis seperti ini kan Bang Indra saya ini analisis yang menurut saya kan somewhat gitu ya. Iya, makanya saya datang dari sisi lain. Semoga ini didengar. Rahasia kekuatan yang namanya Prabowo Subianto itu tergantung pada Mbak Titi. Saya punya banyak alasan yang saya bisa urai. Iya, iya. Tanpa Mbak Titi, Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Ini sosok yang sangat menyemangati. Sosok yang punya akar sosial yang kuat. Jadi kalau misal tadi saya mengatakan, ada harapan, bukan harapan, kecemasan tentang kesehatan Prabowo yang dapat mengakibatkan kekuasaan dia berhenti di tengah jalan, maka sebenarnya bukan itu kepada Gibran, cemasnya. Penggantinya Mbak Titi. Dan konsolidasi-konsolidasi itu secara natural terjadi. Tadi saya kasih contoh. Ya. Bagaimana Mbak Titi bisa menyatukan tentara dan rakyat, habisi pagar laut milik oligarki. Itu satu prestasi, satu keberanian melampaui Prabowo sendiri. Ya kan? Ya. Bisa-bisa bukan raja yang dimaksud melawan, raja kecil. Ada kehilangan ratu di sampingnya. Jadi kita jangan terlalu jauh dulu. Di sesi pertama diskusi ini saya ingin menyimpulkan bahwa saya harus buka ke publik atas dasar kontemplasi kajian saya. Problem labilnya kekuasaan, kepemimpinan Prabowo karena tidak hadirnya Mbak Titi di sampingnya. Ya, ya, ya. Kalau ini sudah nanti muncul, abang akan lihat hasilnya. Prabowo dan lingkarannya tidak berani main-main sama rakyat. Karena energi morality itu hadir. Energi suara rakyat itu hadir. Dan dia secara hakiki tidak sendiri. Kehadiran perempuan di tengah pemimpin itu menarik energi Tuhan. Diterima oleh alam. Setidaknya menghilangkan sisi gosip-gosip, fitnah-fitnah, praduga-praduga, prasangka-prasangka. Bahwa Prabowo seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki. Dan didampingi oleh seorang perempuan yang benar-benar perempuan hebat. Mbak Titi. Ya, ada satu adegan kemarin itu. Ketika Pak Prabowo Subianto menyambut Erdogan dan istrinya. Justru, dan dalam suasana hujan, justru yang memayungi Prabowo adalah Erdogan. Dengan tangan kiri. Iya. Sementara di sisinya ada istrinya sendiri yang pakai payung juga. Sementara Pak Prabowo berlaku seperti seorang ajun yang tidak, yang tidak pakai payung. Artinya seorang Erdogan ingin menunjukkan bahwa yang Pak Prabowo ini yang pegang ini mestinya Anda yang pegang untuk istri Anda, bukan saya untuk Anda. Itu maksud saya. Itu sangat epic itu foto kemarin itu. Jutaan mata pasti melihat itu dan pasti membayangkan sangat indah, sangat romantis. Bila hadir di sana ibu negara kan. Iya. Jadi kalau nunggu pesawat mendarat kan bisa saling ngobrol, tidak kaku. Dan akan hebat kalau satu hujan-hujan terjadi tanpa payung. Iya. Presiden dan ibu negara itu pasti menimbulkan simpati. Tapi yang terjadi tanpa payung ya. Tapi kan yang terjadi ada perdebatan keras antara Mayor Teddy dan Pas Pampres dan itu sangat norak. Oh ya. Itu sangat memalukan, tidak bagus. Karena Pas Pampres mau memberikan memayungi presiden dan dilarang oleh Mayor Teddy. Ini semua jangan terlalu jauh. Sosok Prabowo
hadir di ruang publik, menegaskan sisi dalam, berada pada kepungan kesepian. Redup, dan kalau dibiarkan akan terus semakin gelap. Datangkan yang disebut terang itu. Peran seorang perempuan yang disebut ibu negara. Saya kira itu yang mesti kita dorong. Iya kan? Karena itu bentuk cinta kita kan. Bentuk sayang kita. Kita senang pemimpin kita jangan kesepian dong. Kalau dia terlalu jauh kesepian, ada yang bawa alkohol, bawa narkoba. Ada yang memberikan bisikan-bisikan yang tidak benar. Apa yang terjadi negara ini? Bisa mempercepat. Atau bawa Marilyn Monroe. Kita tidak tahu. Jadi, hentikan semua cara pandang, prasangka. Kita tiba pada kesimpulan saja. Masalah Prabowo hari ini, dalam 100 hari, kekosongan ibu negara itu adalah masalah yang sangat fundamental. Masalah yang dirindukan oleh rakyat untuk diselesaikan. Saya tantang itu. Kasih aja 1 bulan Mbak Titi. Terus mendampingi Prabowo. Sejauh ini Republik. Rakyat nyaman. Ada penjaganya. Kalau tidak, apa yang terjadi dengan para aktivis? Kalau tidak, biasanya ketika Allah menggambarkan tentang praktek kejahatan raja-raja di masa lalu. Misal Fir'aun, Namrud. Tidak ada di sana. Krisis pendampingan perempuan. Apa yang terjadi? Lahirlah bisikan-bisikan di lingkarannya yang menyebabkan semakin jauh dia bertindak tanpa kasih sayang. Karena tidak hadirnya energi perempuan kan. Dan selalu nabi-nabi yang melawan Fir'aun, Namrud, selalu ada pendamping perempuan. Jadi bagian dari sejarah yang menopang dari sisi kelembutan dan kasih sayang. Nah, pada sisi ini saya tidak mengatakan Prabowo Namrud, tetapi semakin lama meninggalkan ruang ruang di mana romantisme itu, hilangnya romantisme itu, maka itu makin menimbulkan kecemasan. Siapa bersama Prabowo di tengah malam saat sendiri? Siapa di saat Prabowo bercurhat hati? Siapa? Bangun tidur. Kalau itu kepada ajudan, kepada pas pampres, kepada teman dekat, kepada politisi partai, berbahaya. Semua yang dilakukan dalam perasaan paling dalam, itu akan menimbulkan kelemahan bagi lawan politik. Tapi kalau perasaan itu ditumpahkan kepada anak, kepada istri, maka sebenarnya dia berada pada tempat yang sebenarnya. Jadi, masalah pendampingan Ibu Presiden ini, masalah yang sangat penting. Kita tidak berharap satu kepemimpinan yang berkarakter terlalu keras. Kita ambil contoh Namrud lah. Ya kan? Apa yang terjadi? Dia tidak usah menciptakan permusuhan yang banyak bagi semua orang. Masalah dia hanya kesehatan. Dan masalah Namrud itu hanya karena mendengar pesan kebenaran yang diumpamakan semut yang masuk, nyamuk yang masuk kepada telinganya. Maka apa yang terjadi? Pembuluh darahnya pecah. Stroke, darah mengalir di mana-mana. Mati aja Namrud. Kenapa? Karena Namrud berada pada kesendirian. Ini contoh yang kita capture lewat Al-Quran. Ya kan? Maka saya juga mengamati pemimpin-pemimpin hebat selalu ada pendamping sebagai saluran yang memang natural, yang wajar, supaya sisi keras yang terlalu dihembuskan, disalurkan itu tidak sembarangan mengalir ke tempat-tempat yang menimbulkan pidato, omong-omong, kemarahan tanpa tujuan, prasangka yang sebenarnya masalah psikologi saja. Bahkan Hitler sekalipun ya, Eva Braun sampai terakhir. Artinya Napoleon Bonaparte dia banyak sekali menyeberang, tapi kan memang satu hal yang sangat revolusioner. Dan begini juga, selain dari itu kan masalah privasi Pak Prabowo dan Mbak Titi. Kita tidak masuk jauh. Kita mencontohkan mereka dari perspektif mikrososial. Yang namanya mikrososial ya ada laki, perempuan, anak, dan lain-lain kan. Tapi juga harus dilihat. Kenapa saya mendorong hubungan ini kuat? Karena Prabowo akan mendapatkan sosok yang menurut saya
bisa menjadi teman diskusi yang bagus. Hmm. Karena sejak Soeharto itu turun, satu-satunya anak Soeharto yang melebur dekat dengan rakyat itu Mbak Titi. Tidak punya sifat dendam masa lalu, mau merangkul, selalu wise, senyum. Dan bicaranya selalu diikuti oleh perbuatan yang nyata. Nah, sosok ini, kalau dekat pada Prabowo, saya pastikan pembisik-pembisik jahat yang mencari muka kepada Prabowo, yang memberi masukan-masukan yang akibatnya kabinet ini jadi amburadul, itu mereka akan kehilangan pekerjaan. Tergantikan oleh peran Mbak Titi yang bisa menjembatani aspirasi arus bawah. Apa yang terjadi? Kekuasaan ini akan berjalan bukan hanya sehat fisik, sehat rohani, tapi kebijakan juga sehat dan menyehatkan kehidupan bernegara. Kalau ini tidak ada sosok seperti Mbak Titi di samping Prabowo Subianto dan tidak ditampilkan ke publik, maka jarak istana dan Hambalang itu akan terus menjadi spekulasi. Pada saat Presiden merumuskan kebijakan strategi, apakah kesendirian dia di Hambalang, ditemani kuda-kuda, hanya beberapa ajudan yang loyal, yang tidak memiliki kekuatan pancaran ilmu pengetahuan, hanya modal kesetiaan, atau dia berada pada kesepian dalam fasilitas istana negara. Apalagi sosok seperti Mbak Titi ya. Jadi Mbak Titi perlu hadir. Ya. Dia tidak hadir sebagai maksud protokol, tapi dia hadir sebagai transfer irfani, transfer teologis. Bahwa pemimpin-pemimpin hebat itu tidak boleh membuang jejak sejarah, membuang kasih sayang di masa lalu, tapi justru mengelola potensi kasih sayang yang penuh lika-liku itu pada puncak kekuasaan dia memancarkannya. Sehingga rakyat mengatakan kepada istri saja, dia tidak mengambil jarak, apalagi kepada rakyat. Tapi kalau jarak itu terlalu jauh, maka publik bertanya, siapa yang memasuki kekosongan ini? Yang dibilang pembisik-pembisik itu. Yang sering dalam Islam itu dibilang, sebelum Anda yakin tentang basmalah, yang artinya kasih sayang, pengasih dan penyayang, Anda harus baca doa dulu kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan kami dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk. Untuk memastikan ruang kosong itu tidak boleh ada bisikan. Baru kita bisa sampai pada implementasi Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Nah, kalau dikonstruksikan dalam pola hubungan, baik sebagai kebutuhan biologis, laki perlu perempuan, Pak Titi kan, tidak mungkin laki perlu laki-laki lah. Itu kan dilarang di Amerika. Lahirlah undang-undang LGBT itu kan, di Rusia dan lain-lain. Kebutuhan biologis ini sudah selesai. Kasih sayang itu saling bertransfer. Kemudian ini menjadi satu psikologi di ruang kekuasaan yang stabil. Kalau tidak, abang ini pulang ke rumah, nggak ada istri, pasti bawahnya marah-marah. Ya kan? Makin keriput paginya. Makin keriput. Ini kamu kemana bikin apa? Mana teh saya, kopi saya? Benar. Itu bisa dikerjakan oleh pembantu. Iya, kita bisa bikin sendiri. Kita bisa bikin sendiri. Tapi kebanggaan. Sekalipun presiden itu punya 1000 mayor teddy yang bisa bikin kopi. Tapi kalau kopi itu dibawa oleh Mbak Titi, itu lain. Rasanya, kenikmatan, ketulusan. Dan kalau itu diangkat dalam tayangan televisi, ditonton oleh jutaan rakyat, rakyat mengatakan, presiden yang kita cintai tidak sendirian, tidak kesepian. Nah, saat dia pidato marah-marah, rakyat menduga bisa-bisa yang memberi masukan Mbak Titi agar Prabowo selalu pro rakyat. Nah, kalau sekarang marah-marah ini kan nggak jelas. Siapa yang bisikin? Apakah dia marah karena takut melawan oligarki? Apakah dia marah karena dia nggak bisa kerja? Apakah memang bawaannya marah-marah? Lama-lama negara ini bisa jadi big fire. Yang oleh Amin Rais disebut api besar. Karena presiden bawaannya marah-marah. Marah sana, marah sini. Baru pertama loh. Di era kepemimpinan presiden itu. Mengatakan musuh-musuhnya itu monyet. Cuma sebatas omong-omong. Ya kan? Betul. Pak SBY kan gak ngomong. Oligarki monyet. Budaya harta itu ditahan. Betul.
Beberapa pengusaha besar disikat. Padahal itu adalah salah satu donaturnya di dalam Pilpres. Orang yang dianggap dekat. Dekat, ya Iya kan? betul. Salah, kamu masuk Harta Timur Daya, Mudapo. Mudaepo. Ya. Ya. Itu contoh. Kenapa sisi kelembutan itu muncul tanpa pidato kasar-kasar, tapi operasionalnya jalan. Jadi udahlah, Pak. Ini ada krisis psikologi. Kalau dia mau jadi pemberani seperti Arafat, harus ada pendamping di sampingnya. Supaya kita jangan terjebak terlalu jauh mengamati pidato-pidato Prabowo yang sebenarnya masalah mendasari cuma dua. Ancaman masalah kesehatan dan masalah Ya, kalau kita ingat romantisme, itu aja. Kalau kita ingat lagi kasus Mudapo ini kan dulu kan dia pengelola Kemayoran. Artinya oligarki, kelompok oligarki yang menguasai segala Pondok Indah, kan sekarang lagi digugat ini. Ya, tapi kemudian Kemayoran menjadi area publik lagi. Iya. Jadi saya kira itu tanpa harus marah-marah. Sisi lain yang belum dibahas, tapi saya kira ini akan menjadi perbincangan di kemudian hari pasca 100 hari. Nah, terkait tadi dengan efisiensi anggaran. Ya. Kalau menurut saya, pendekatan efisiensi anggaran ini juga kayak Namrud. Ini gaya-gaya Fir'aun. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini tidak dalam satu panduan sisi kenabian. Kalau kita ambil contoh sebagai masyarakat religi. Nabi itu ketika mengajak orang atau lingkaran kekuasaannya atau mitra persahabatannya untuk menegakkan prinsip-prinsip kesederhanaan, efisiensi, maka yang pertama dilakukan pada dirinya. Dia berpuasa, makan Senin Kamis, hidup dalam kepedihan, sangat dibawa akar sosial. Dia terlepas dari seluruh perbudakan materialis. Maka ketika dia mengatakan, wahai umat, melampaui negara ini loh, efisiensi, hidup sederhana, umat mau menerima. Karena Nabi menunjukkan itu. Tapi Namrud kan tidak. Firaun kan tidak. Dia menggunakan efisiensi dan kesederhanaan itu untuk menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan memperbudak kaum kecil. Membangun kastil-kastil. Membangun kastil. Dia beli kuda pada zaman itu harganya mungkin sekarang ya. Sama dengan kuda Pak Prabowo miliaran juga. Dia beli ya sesuatu yang untuk dalam rangka penumpukan materialis. Nah, efisiensi gaya Namrud Firaun ini masih terjadi dari zaman ke zaman, diadopsi, diselundupi. Apa buktinya? Mereka yang selalu bicara suara besar. Demi rakyat kita buat efisiensi. Tanya, ada nggak keluarga Prabowo yang mendapatkan bisnis-bisnis dari keuntungan kekuasaan? Berapa pendapatan Hasim? Berkurang apa naik? Berapa lingkar keluarganya? Teman dekatnya, sahabatnya, konconya. Mereka parade orang-orang kaya di tengah situasi derita masyarakat. Mereka tidak menteladani. Begini loh, hidup sederhana. Jadi ketika mereka berkuasa dan mengatakan efisiensi, rakyat akan datang mengatakan, kami siap. Karena Anda memberi contoh itu. Ini tidak. Pejabatnya brengsek dan kurang ajar, joget-joget di istana, seperti kebun binatang, kemudian kampanye efisiensi. Apa yang terjadi di bawah? Ancaman kehidupan kepada birokrasi di level bawah. Aparat kecil yang selama bertahun-tahun diperlakukan secara sewenang-wenang dengan menonton seluruh aneka kebijakan negara, bersekutu, berselingkuh dengan oligarki, merampas hak-hak hidup mereka. 10 tahun Jokowi misalnya. Kemesraan dengan oligarki kurang apa? Utang luar negeri bertumpuk-tumpuk. Situasinya sudah amburadul. Datang orang kaya baru namanya Prabowo. Masih bertahan orang-orang kaya lama yang hartanya makin tambah, Erick Thohir. Pejabat-pejabat 17 dari kubu Jokowi yang hartanya tidak berkurang, tambah naik. Ditambah kolega Prabowo yang sampai hari ini belum menyumbangkan 1 perak uang pribadi untuk rakyat. Tiba-tiba berkampanye efisiensi anggaran. Ini bajingan, ini amoral, ini Namrud. Ini Firaun, ini kebijakan yang tidak tulus. Anda menciptakan utang luar negeri. Anda membiarkan negara dirampok oleh oligarki. Negara menghadapi masalah yang sebenarnya Anda
tidak yakin, tidak mampu meyakinkan investor asing, tidak mampu menarik dukungan partisipasi ekonomi dari arus internasional, ada beban. Kemudian Anda bilang efisiensi demi rakyat. Sontoloyo. Prabowo harus hentikan ini. Dia harus kembali dulu menyelesaikan masalah pribadinya. Krisis mental, krisis dalam jiwanya, diperlukan seorang pendamping perempuan. Dia lakukan dulu. Kalau dia sudah bisa meyakinkan rakyat hubungannya kuat dengan Mbak Titi, ya kan? Saya yakin Prabowo tidak akan terjebak dalam gelora akal-akalan, politik brengsek, hasil bisikan dari para brutus-brutus yang ada di lingkaran kekuasaan. Hati-hati dengan cara-cara efisiensi. Efisiensi itu dasar yang dibangun oleh moralitas. Saya ajak abang efisien, tapi saya hidup kekayaan. Di mana moral saya? Efisiensi itu harus dibangun dengan kekuatan solidaritas yang mempertimbangkan aspek rasa keadilan dalam realitas. Maka seluruh pemimpin yang jujur, para nabi, pemimpin revolusioner, pemimpin yang idealis, dia hidup berkecukupan. Dia hidup sederhana dulu. Baru dia bisa mengajak organisasi negara, aparatur di dalamnya, bahkan seluruh rakyat, untuk berjuang dalam arena pembangunan bernegara yang sederhana. Hari ini semua brengsek. Maka saya di salah satu podcast mengatakan, hei Prabowo, kamu sumbang kuda-kuda kamu itu yang tidak ada manfaat hanya untuk buat rakyat. Itu nggak ada manfaat buat rakyat. Jual kasih ke negara. Tanah-tanah yang terlalu berlebihan kasih. Menteri-menteri juga begitu. 80% harta mereka kasih buat negara. Baru kalian pidato di hadapan rakyat dan pegawai-pegawai kecil di level bawah. Mari membangun rakyat dengan solidaritas efisiensi. Kalau itu tidak dilakukan, ini Namrud, ini Firaun. Mereka harus dilawan. Jangan sampai rakyat ditekan. Pegawai kecil diikat perutnya, harta mereka makin menumpuk. Oligarki dibiarkan bebas. Sumber-sumber kekayaan alam di backing oleh jenderal-jenderal. Ini kurang ajar, harus berhenti, harus stop. Kalau tidak, Bang Indra, dari hati saya yang paling tulus, saya akan ajak seluruh kawan-kawan kita, 98, 80-an, generasi baru ini, sudah saatnya menyiapkan diri. Kita sementara berada pada pertimbangan yang harus kita tegaskan. Membiarkan para bandit-bandit ini terus menipu rakyat, atau kita turun ke jalan untuk kobarkan apa yang disebut revolusi. Karena ini sudah kurang ajar. Kamu yang utang, kamu yang bikin kebijakan hancur-hancuran, kamu beli pesawat bekas, kamu bikin kapal bekas, semua itu uang rakyat kamu rugikan. Tapi di saat ketika kamu tidak mampu meyakinkan dunia untuk mendapatkan investasi, kamu memperbudak aparat di level bawah. Ini bajingan, ini tidak adil. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, kita ajak seluruh prajurit TNI di level bawah, Polri di level bawah, pegawai-pegawai negara di level bawah, berontak lawan presiden. Lakukan pembangkangan. Mereka harus hidup sama dengan kehidupan guru di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang hidupnya sangat menderita. Prabowo tahu itu enggak? Dia harus menambah keuangan bagi mereka. Saya berasal dari keluarga guru, merasakan itu. Mesti efisiensi itu. Dengan segala cara. Dia tegakkan hukum, mengambil hak rakyat di tangan oligarki. Nanti dia serahkan kepada orang-orang kecil yang berhak menikmati negara ini. Bukan kampanye-kampanye brengsek, omong-omong. Maka sebab itu saya mengatakan, persoalan pribadi psikologi kamu selesaikan. Baru kamu bisa menyadari bahwa makhluk sosial yang ideal itu adalah laki dan perempuan. Di situ tauhid keseimbangan. Anda akan punya kasih sayang. Di situ akan hadir Tuhan. Akan hadir cahaya Allah. Maka pidato-pidatomu tidak kasar lagi. Kamu akan merasakan. Kalau saya mengajak rakyat kecil untuk mereka hidup sederhana, pegawai kecil hidup sederhana, maka presiden 80% hartanya dihibahkan untuk rakyat.
Kalau tidak, kamu pembohong, kamu penipu, dan ini hanya kampanye politik dan harus dilawan oleh seluruh elemen rakyat. Jangan takut. Jadi masuk kepada dimensi efisiensi ini di hampir beberapa media. Saya terpantik oleh kemarahan. Ini bajingan. 5 tahun kamu bikin apa? Ya. Waktu jadi Menhan, kamu tahu arah kebijakan Jokowi itu membahayakan keuangan negara. Utang ugal-ugalan, sumber daya alam dirampok. Hak-hak jutaan tanah rakyat ini hilang begitu saja. Kau Menhan pada saat itu, kau punya senjata, kau jenderal, kau Kopassus. Kenapa kamu tidak mencegah presiden yang melakukan sikap kurang ajar itu? Justru kamu bersekutu, kamu memperkuatkan rasa kedekatan. Dan ketika beban-beban itu ditinggalkan oleh Jokowi, baru kau tampil. Pidato berapi-api, omong kosong, mengatakan saatnya efisiensi anggaran. Ini tidak adil. Saya belum mau menuduh Prabowo loh. Ya. Saya masih berhenti. Ada krisis faktor mentalitas, psikologi. Kenapa saya butuh hadirnya Mbak Titi dan agar rakyat lihat. Bagaimana kalau seorang pemimpin membuat kebijakan ada perempuan di sampingnya, istrinya? Apakah kebijakan ini dibiarkan oleh istri yang baik? Saya yakin tidak. Kalau ada Mbak Titi di samping Prabowo, dia akan menjadi pembisik yang menyalurkan aspirasi rakyat. Sekarang kalau kita lihat memang, Mbak, secara substansi. Jadi sorry Bang, ini agak sedikit emosional karena ini memang seorang Faisal itu harus emosional. Masalah jutaan hajat hidup orang banyak. Jadi pola efisiensi ini adalah copy paste Firaun, copy paste Namrud. Secara pendekatan spiritual tidak ditemukan kepemimpinan yang berbasis ar-Rahman ar-Rahim, keadilan. Karena pidato-pidatonya Presiden, kalau saya baca sendiri itu seperti menampar angin. Tidak ada bikin kita takut dengan pidato-pidato. Padahal katanya nakut-nakutin orang. Substansinya sama Presiden Prabowo kan belakangan kan kita lihat. Ya artinya secara substansi itu menunjukkan ke siapa? Untuk menjawab krisis pada dirinya. Abang ini kalau tidak ada pendamping, perempuan di sampingnya, tingkat kegelisahan itu kuat sekali. Mau ditutup seperti apa nggak bisa. Makanya diperlukan. Dan ujung-ujungnya kan orang-orang tidak yang di sekelilingnya tepuk tangan segala macam. Iya. Itu seperti orang melihat kita tepuk tangan melihat apa itu bro itu yang dia ini pemain di lapangan apa itu? Orang tepuk tangan untuk seekor bro. Iya, bukan tepuk tangan. Mereka pesta-pesta di istana. Mereka pesta, menteri-menteri joget-joget. Di saat Presiden mengalami krisis mental, menghadapi yang disebut tantangan efisiensi. Ini brengsek nggak nih? Menterinya joget-joget di istana pakai uang rakyat. Apakah itu efisiensi? Jadi saya kembali. Dan itu bukan hanya sekali. Bang, kata efisiensi itu kan Latin. Iya. Kalau kita bicara kesederhanaan, apa makna kesederhanaan dalam Islam? Bagaimana membangun kesederhanaan dalam Islam? Tidak main-main. Setiap tahun kita masuk dalam proses pembentukan manusia sederhana disebut bulan Muharram. Untuk mensucikan diri kita, menghapus seluruh hawa nafsu, untuk menjadi manusia yang memiliki fitrah, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, untuk dia bertindak kasih sayang, keadilan. Siapa mereka? Landasannya adalah sederhana. Mau contoh konkret sebagai pemimpin yang hebat, semua orang merujuk kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Islam, tokoh nomor 1 dunia. Kekuatannya mengajak umatnya hidup sederhana. Dampak sederhana ini membuat mesin-mesin penindasan oligarki hancur. Alat produksi apapun tidak bisa menghancurkan sisi kemanusiaan. Kita lihat Malaysia. Kita lihat Iran. Houthi, jauh dari kesederhanaan, mempermalukan seluruh menteri keamanan di seluruh dunia. Dihinakan, rendah, miskin. Ini, tapi dia punya kekayaan. Iman dan spiritual dan ilmu. Apa yang terjadi? Tidak ada negara manapun yang bisa usir kepala induk.
Ya. Hanya yang Houthi. mana. Dia berkali-kali menembak Israel. Negara yang dihinakan, tidak memiliki kekuatan materi. Ya. Berarti apa kekuatannya? Kesederhanaan hidup. Maka terbentuklah solidaritas, ideologi dan lain-lain. Di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita bermental Namrud, Fir'aun, Karun, pencuri, penipu, pembohong, mengajak rakyat kecil yang tertindas untuk hidup sederhana. Mereka sudah hidup sederhana jauh sebelum ucapan Prabowo. Mereka ditindas, dipinggirkan. Rakyat hak-haknya dirampas, dipaksa hidup di bawah sederhana. Mereka terima. Sekarang diajak lagi hidup sederhana. Pegawai-pegawai kecil, guru-guru, prajurit TNI, prajurit Polri. Ini harus dihentikan. Efisiensi harus tepat sasaran. Sekarang kan banyak pegawai honorer yang kena, malah. Ya sudah terjadi gelombang kemarahan. Iya. Dirasakan dampaknya. Ini kan ugal-ugalan. Belum lagi berbicara efisiensi dalam konteks sentralistik dan desentralisasi. Ya kan? Orang Papua, pejabatnya hidup foya-foya, wajar. Dia punya emas. Betul. Mau dia belanja boros pegawai, tanahnya emas, dia kaya sumber daya alam. Orang Maluku, pegawainya menuntut hidup sejahtera, dia kaya. Lautan dia 200 triliun setiap tahun. Uangnya hilang. Tidak diperjuangkan oleh siapapun presiden di Republik ini. Rakyat di Kalimantan. Padang, Medan, Lampung, Bengkulu, Aceh. Mereka tidak boleh berada pada efisiensi definisi sentralistik. Karena mereka punya kekayaan alam, punya resource. Biarkan mereka mengelola tafsir yang disebut efisiensi anggaran. Yang terjadi hari ini, seluruh hak otonomi daerah, rakyat yang memiliki kekayaan di daerah-daerah, otonominya mulai dipangkas. Ya. Betul. Dikembalikan kepada sentralistik. Kemudian tafsir distribusi anggaran berbasis kepentingan kekuasaan sentralistik. Ini lebih busuk dari Orde Baru. Dalam konteks desentralisasi. Bahkan anggaran kesultanan pun ditarik lagi. Ditarik. Ini perampokan. Anggaran Aceh ditarik Jadi, lagi. menurut Papua. Saya senang dengan misal ada ikhtiar politik dari beberapa politisi Gerindra dan partai-partai di DPR yang mengingatkan Pak Prabowo hati-hati. Karena ini bisa efisiensi. Yang dimaksud itu perampokan. Negara diminta manajemen keuangannya super irit. Sementara ada uang rakyat, hak rakyat yang bertumpuk ribuan triliun di segelintir orang disebut 1%. Ini juga organisasi. Namanya organisasi sembilan naga. Organisasi oligarki. Kenapa presiden tidak membangun solidaritas? Memanggil mereka di istana. Anda sudah lama diuntungkan oleh kebijakan negara. Negara dan rakyat lagi menghadapi masalah. Hei oligarki, kamu patungan untuk minimal negara pinjam. Di seluruh dunia seperti itu. Ini oligarkinya makin tumbuh dan dipelihara. Dan presiden seolah-olah menjadi kucing kampung di hadapan oligarki. Kemudian dia menjadi macan. Macan ompong di hadapan rakyat dengan pidato omong-omong. Ini makin mempermalukan perjalanan kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pasca 100 hari ini. Menurut saya ini harus dihentikan. Kita starting lagi. Sudah pasang salah ini kan? Saran saya, jangan terlalu jauh buat analisa. Masalah utama Presiden Republik Indonesia adalah dua masalah. Apa yang disebut kesehatan sebagai ancaman dan peluang bagi musuhnya. Yang kedua masalah, diperlukan romantisme. Kelembutan dari sisi pendampingan seorang istri. Sehingga energi itu kemudian insya Allah menyadarkan Bapak Prabowo Subianto. Kalau saya membuat kebijakan apapun, menyangkut jutaan keluarga, bukan lagi individu, keluarga, mikrososial, maka saya juga harus mempertimbangkan perasaan saya dan keluarga saya. Kalau tidak, dia berdiri sebagai orang tunggal,
Dia bisa jadi monster. Dia nggak peduli mau anak, mau istri. Apa yang terjadi? Dia akan menjadi Namrud atau manajemen Namrud di era modern. Yang dengan label demi rakyat, demi rakyat. Isinya apa? Garong seluruh uang rakyat, garong seluruh kehidupan rakyat. Ini yang terjadi. Karena kan kalau kita lihat ya sebagai gimmick ya, itu sejak era pertama kali Pak Harto menjadi presiden, kan ini juga yang dilakukan oleh Pak Harto waktu itu. Dia bikin Komisi 4. Beda. Pak Hatta misalnya, enggak, Muhammad Hatta menjadi ketua dan segala macam untuk masalah dansa-dansi. Kemudian Kopkamtib Sudomo juga dikasih hak sama Presiden Soeharto untuk mencegah katakanlah dansa-dansi, tapi pejabat tetap dansa-dansi. Artinya efisiensi yang terjadi sekarang itu jangan-jangan itu cuma polesan-polesan pertama saja ketika menjadi presiden. Sama juga dengan Pak Jokowi dulu. Memerintahkan saya salah satu yang dapat sebagai staf khususnya, bukan staf khusus menteri kan, Yudi Krisnandi mendapat disposisi itu betul tuh badan itu hilangkan, lembaga itu hilangkan segala macam dalam 100 hari kan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Membandingkan Prabowo dengan Pak Harto itu langit dan bumi. Dari sisi karakteristik, kecerdasan, kemampuan, itu beda, nggak bisa. Prabowo ini satu kepemimpinan dengan keunikan yang tersendiri. Di mana keunikan ini hadir dengan masalah yang belum pernah ada pada pemimpin sebelumnya. Yaitu masalah pada usia yang mendekati 80, hidup dalam kesendirian. Itu aja dulu. Ini kotak hitam. Kalau di pesawat itu namanya black box. Seluruh wilayah pada pertarungan di sini. Saya punya waktu sedikit untuk bicara ini. Maka tadi saya memberi contoh-contoh. Bagaimana Fir'aun itu menjadi super jahat. Namrud menjadi super jahat. Ini di mikrososial. Hubungan yang tidak kuatnya antara anak, istri, dan suami. Karena dia akan melayani mikrososial yang sama. Nah, perasaan yang dia dapatkan dalam keunggulan kualitas, dia akan transfer. Tapi kalau elemen-elemen di sini saling bertabrakan, komposisinya berubah, maka transfernya akan berubah lagi. Dia akan berbeda dengan realitas. Maka apa yang keluar yang tadi dibilang itu? Apakah ini cuma omong-omong, pidato-pidato? Saya ingin mengatakan 100% seluruh pidato Prabowo kumpul semua, buang di tempat sampah. Karena negara ini tidak butuh orasi, tidak butuh narasi. Seluruh peralatan kekuasaan ada di meja Prabowo. Detik, menit, jam, dia bisa membuat rakyat itu menderita atau rakyat itu sejahtera. Jadi kalau ada masih pidato-pidato, maka ini orang tidak bisa kerja. Dia punya semua. Dia punya seluruh fasilitas itu. Dan dia didukung oleh kekuatan yang full. Tapi dia kropos. Karena landasan spiritualnya diragukan. Mentalitasnya. Ekspresi kemarahan menggambarkan sisi dalam yang paling rendah. Persenyawaan materialisme yang jauh dari cahaya spiritual itu sendiri. Itu kesimpulan. Oke. Sobat Madilog, Tan Malaka memang pernah jatuh cinta kepada beberapa orang gadis, tetapi sampai akhirnya tetap menjadi seorang jomblo. Ketika terbunuh di Selopanggung, Kediri, dan kemudian dikuburkan di bawah kayu-kayu, di bawah pohon, bahkan nisannya pun susah dicari. Tan Malaka adalah seorang jomblo, Tan Malaka pilihan ya. Jadi bagi kami yang melihat seorang kakek yang seperti itu, ya bukan karena dia kurang ganteng atau kurang berpikir, tapi karena terlalu banyak berjuang. Nah, kita tentu tadi Faisal mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerlukan sentuhan yang berbeda karena semua dia miliki, kecerdasan, kemampuan dalam bahasa Inggris, power, dan segala macam, juga dukungan dari para aktivis. Di usia yang sangat muda, Presiden Prabowo Subianto usia 18 tahun dia udah berkomunikasi dengan mampu mengarahkan
kaum intelektual di era itu, Sohogi misalnya, 27 tahun. Itu mampu dia gerakkan. Dan bahkan ngajak Sohogi untuk, dalam tanda kutip, party. Artinya sosok seorang humannya, seorang manusianya Sohogi mampu munculkan oleh Pak Prabowo waktu itu yang masih anak muda. Sebelum kemudian masuk ke Akademi Militer, Akabri ya. Jadi yang ingin kita hadirkan lagi adalah kalau sisi romantisme, sisi yang menutupi spiritualitas ini terisi, maka seluruh pidato yang bagi kami itu tidak ada isinya, itu nggak perlu lagi. Kita buang ke tong sampah. Dan tentu kita akan melihat hari-hari yang lebih bermakna lagi. Tetap berpikir merdeka 100%. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.